Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Hadis 279. Pada Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala hadatsana Isa bin Muhammad qala akhbarna Al-Laits an Yazid bin Abi Habib an Bukair bin Abdullah anil Munzir ibn al-Mughirah an Urwa bin Zubair anna Fatimah binta Abi Hubaysh haddathathu annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashakat ilaihi dama wa qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama dhalika irkun fanzuri idza ata qar'uki fala tusalli fa idza marra qar'uki fatatahhari thumma salli ma bainal qar'i ilal qar'i. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Urwa bin Zubair, sesungguhnya Sayyidah Fatimah binti Abi Hubaysh, putri Abi Hubaysh, tak pasti dia muslim atau tidak, itu banyak yang pendarahan, banyak yang terlibat istihadah. Salah satunya adalah Sayyidah Fatimah binti Abi Hubaysh. Haddathathu, beliau bercerita kepada Sayyidina Urwa bin Zubair. Kenapa hal ini beliau ceritakan? Padahal beliau seorang wanita, diceritakan pada seorang laki-laki perihal darah istihadah. Itu menunjukkan bahasanya amanah keilmuan itu penting untuk disampaikan. Jadi sesungguhnya Sayyidah Fatimah binta Abi Hubaysh sa'alat, beliau pernah bertanya kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasyakat ilaihi dama, maka mengadu ia Sayyidah Fatimah kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diadukan? Ad-dama, akan darah yang tidak mau berhenti, darah yang keluar lewat batas hari-hari haid. Faqala laha, maka berkata kepadanya Sayyidah Fatimah oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama dzalika irkun, hanya saja demikian itu adalah urat. Irkun, urat yang ada di rahim yang konslet sehingga menghasilkan darah. Itu adalah faktor sakit, faktor salah urat atau urat yang diganggu oleh syaitan sehingga mengeluarkan darah. Panzuri, maka ingat olehmu, perhatikan olehmu, idza ata qar'uki fala tusalli, apabila datang sucimu maka janganlah, apabila datang haidmu maka janganlah kamu sholat. Fa idza marra qar'uki fatatahhari, apabila lewat haidmu maka bersucilah kamu. Di mana taunya ini haid ini suci, ini haid ini suci padahal berdarah terus? Tentu dengan hari-hari atau bulan sebelum terjadinya istihadah. Jadi kembali kepada bulan lalu.
bulan sebelum dia menderita istihadah. Bukan hanya harinya saja, tapi juga tanggalnya. Kalau harinya saja nggak cukup. Bulan lalu saya berhaid 7 hari. Bulan sekarang 7 hari juga. 7 harinya sejak kapan? Kapannya itu juga ikut bulan lalu. Apakah 7 hari dari tanggal 1 sampai 7? Apakah tanggal 3 sampai 10? Apakah tanggal 6 sampai 12? Itu ikut aturannya. Fa idza marra qur'uki fatatahhari, apabila habis haidmu maka bersucilah kamu. Tsumma sholli, kemudian salatlah kamu, ma bainal qur'i ilal qur'i, waktu antara haid ke haid. Hadis ini mendukung pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan quru itu maknanya adalah haid. Ketika dikatakan dalam Al-Quran, pangkalnya apa? Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang dicerai menahan diri 3 quru. Menurut mazhab Imam Syafi'i, quru itu suci. Kenapa dikatakan quru itu suci? Karena ayat Al-Quran yang berbunyi fatallikuhunna li'iddatihin, talaklah olehmu mereka di masa iddah mereka. Talaklah olehmu di masa iddah mereka, berarti talak itu boleh di masa iddah. Talak boleh kapan? Atau suci, nggak boleh waktu berhaid. Maka talak iddah, maka iddah adalah suci, karena talak boleh masa iddah. Fatallikuhunna li'iddatihin, ceraikan bagi iddah mereka, ceraikan bagi iddah mereka. Sekarang menjadi pertanyaan iddah. Iddah mereka adalah 3 quru, karena quru itu menurut bahasa 2 makna, suci mahid. Itu disebut dengan bahasa usul fiqh dengan kalimat mujmal. Kita harus mentaksiskan, mengumumkan pada satu kalimat. Imam Syafi'i ambil dalil ayat tadi, talikuhunna li'iddatihin, ceraikan di masa iddah mereka. Iddah mereka 3 quru, kembali kepada hukum cerai hanya boleh waktu suci, berarti iddah adalah suci. Akhirnya iddah menurut Imam Syafi'i 3 kali suci. Menurut Imam Abu Hanifah mengambil bahasa haid. Ini hadisnya. Iza ata qur'uki fala tusalli, apabila datang haidmu jangan kamu sholat. Berarti haid. Maka sholatlah kamu bainal qur'i ilal qur'i, antara haid dengan haid. Bagaimana kalau zaman sekarang kan ada banyak obat-obatan, misalnya seorang perempuan itu minum pil agar dia tidak berhaid, misalnya digunakan ketika bulan puasa agar dia bisa berpuasa penuh. Apakah ketika pil itu diminum sehingga haidnya terhalang, bisa juga, apakah kita bisa juga mengkiaskan kepada haid yang berhenti itu? Artinya kapan dia tanggalnya mulai haid, ataukah kita samakan, atau dia dihukumi tidak berhaid karena tidak ada yang keluar? Jadi hukum ini berlaku untuk darah yang keluar, bukan untuk darah yang berhenti. Hal itu sudah dijawab oleh ulama Syafi'iyah di dalam kitab fikih mereka. Kalau salah di kitab mana? Apabila seorang wanita memasukkan kayu ke dalam faradnya lalu keluarlah darah haid, maka berlaku padanya hukum haid. Jadi berlaku hukum haid kalau sudah keluar darah, kalau dimasukkan kayu atau yang seumpamanya. Bahasa itu sudah disyarat oleh ulama Syafi'iyah. Apabila seorang wanita memasukkan sejenis kayu atau seumpamanya ke dalam faradnya, keluarlah darah haid, bukan di waktu haid, maka berlaku padanya hukum haid.
Nah, berdasarkan fatwa ulama tersebut, berarti yang kita hukum adalah apa yang terjadi. Kalau terjadi haid berarti haid, kalau berhenti haid berarti tidak ada haid, walaupun sabab musababnya adalah dari orang tersebut. Dia makan fil biar haidnya datang, dia makan fil biar haidnya berhenti, maka berlakulah hukum apa yang terjadi. Jadi tidaklah masuk kias. Oh, sekarang kamu makan pil haid kamu berhenti pada tanggal ini, biasanya haid, jadi kamu nggak wajib sholat. Nggak boleh kiasnya begitu, karena zahirnya memang dia nggak haid. Nah, kenapa kias ini berlaku? Karena haidnya sepanjang itu, sepanjang bulan, dan masa haid sudah habis. Haid maksimalnya hanya 15 hari. Beda halnya kalau suci punya batas. Nah, itu lain lagi babnya. Kalau suci punya batas, iya. Kalau sekiranya seorang wanita memakan satu obat-obatan, lalu haidnya berhenti dan dia suci selama 20 tahun, maka dia akan dihitung haid. Kenapa? Karena suci dalam sebulan hanya boleh 26 hari misalnya, maka dia akan berhaid 4 hari. Tapi kan nggak ada batas suci. Nah, karena nggak ada batas suci, maka tidak ada batas hukum takdir, maka tidak ada batas hukum dikira-kira. Tapi karena haid punya batas tertentu, berlakulah hukum perkiraan. Karena haid itu tidak mungkin lagi terjadi, dikarenakan waksanya cuma 15 hari. Tapi selagi wanita haidnya biasanya 7 hari, sekarang berhaid 10 hari, apa dikatakan suci? Apakah dikira kayak minggu lalu? Dikira? Tidak. Kenapa masih masa suci haid? 14 hari apakah diingat bulan lalu? Tidak, masih dalam masa haid. 15 hari masih haid, 16 hari baru hitung perkiraan. Kenapa? Sudah lewat daripada masanya. Jadi tidak bisa disamakan hukum haid dengan suci, karena haid punya batas, sementara maksimal suci itu tidak ada masanya. Hadis وبه قال حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا جرير عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري عن سيدنا عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها أنها أمرت أسماء أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Fatimah binti Abi Hubeish, annaha amarat Asma'a, sesungguhnya beliau meminta kepada Sayyidah Asma, atau riwayat yang lain Sayyidah Asma yang meriwayatkan hadis kepadaku, kata Sayyidina Urwah bin Zubair, annaha, sesungguhnya Sayyidatina Asma amaratha, telah meminta akannya Sayyidah Asma oleh Sayyidah Fatimah binti Abi Hubeish. Bukan beliau yang langsung bertanya kepada Rasul karena mungkin malu, tapi kata Nabi, wanita Ansar itu nggak malu. Nah, Nabi bersabda, rahimallahu imratal ansar li'annahunna la tamna'unna haya anid din. Itu kira-kira mafhum hadisnya. Semoga Allah rahmati wanita Ansar yang mereka tidak terhalang oleh rasa malu dari bertanya di urusan agama mereka. Itu wanita Ansar. Wanita Muhajirin dia pemalu, wanita Ansar tidak. Apa bedanya Muhajirin sama Ansar? Wanita Muhajirin itu biasanya manut sama suami, dia patuh sama suaminya, yang ngatur rumah tangga suami. Itu wanita Muhajirin. Wanita Ansar tidak, dia sama dengan wanita Minangkabau. Nah, dia menjadi presidennya, dia ngaturnya, bendahara sama dia. Itu wanita Ansar. Nah, ketika wanita Muhajirin bergabung dengan wanita Ansar, menularlah penyakit wanita Ansar kepada wanita Muhajirin.
Sampai-sampai doktrin atau ikut tertular itu isi-isi Nabi, sampai mereka minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Akhirnya turun ayat, katakan kepada istrimu, wahai Muhammad, in kuntunna turidna dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah wa darul akhirah fa inna Allah adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Ini ketika Sayyidatina, ketika istri-istri Nabi terpengaruh dari wanita Ansar. Dan hal ini datanglah Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, wanita kita sudah terpengaruh oleh wanita Ansar. Nah, udah pandai berani di sekarang. Nah, beginilah sifat wanita Ansar. Dia bukan berani dalam hal-hal yang negatif saja, tapi juga berani dalam hal-hal beragama. Sehingga dia berani datang kepada Sayyidah Aisyah membawa kapas. Nah, kapas yang mana? Kapas yang dicelup ke tempat situ. Colok-colok situ. Nah, bawa. Pak Aisyah, kalau begini nih, kuning-kuning masih nih, udah selesai haid satu belum nih? Nah, dibawa kapasnya, daripada ribet-ribet bertanya, dibawa kapasnya. Bagaimana beraninya itu? Orang tuh pembalut itu dibuang baik-baik, ini enggak dicelup-celup, dibawa nih. Nah, kata Nabi, kalau udah betul-betul putih baru selesai haidmu. Kalau masih kuning-kuning tuh masih ada haidnya berarti. Nah, kan Nabi bersabda, mereka ditahan, mereka tidak terhalang oleh masa malu mereka dari bertanya tentang agama. Nah, di sini beliau bertanya kepada lewat Sayyidatina Fatimah, lewat Sayyidah Fatimah binti Hubaish, lewat Sayyidah Asma. Sayyidah Asma, apakah Sayyidah Asma binti Abi Bakar atau Sayyidah Asma yang lainnya, anak Sayyidina Abu Bakar. Nah, antas Allah, bahwa beliau akan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa amaroha, maka memerintahkan ia Nabi, akannya wanita, akannya Sayyidah Fatimah, antak udal ayam, bahwa duduk ia Sayyidah Fatimah akan beberapa hari, kanat taqudu, yang ada ia itu duduk di hari tersebut. Nah, duduk di sini ini bahasa kinayah dari enggak sholat. Nah, bukan duduk saja di rumah enggak boleh berjalan, tapi duduk artinya dari meninggal dari ibadah, mana meninggalkan ibadah. Tsumma taghtasil, kemudian dia mandi, kemudian dia akan sholat pada hari-hari selain di atas. Nah, hadis lanjut 281, itu khilaf riwayat di bawahnya. Tidak ada nomor. Habis. Kitab saya masih ada. Wa bila qadasana Ahmad bin Yunus wa Abdullah bin Muhammad An-Nufaili qala hadatsana Zuhair qadasana Hisam bin Urwah an Urwah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anna Fatimah bint Abi Hubaish ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah terbaca tadi? Belum, tapi judul baru ini. Judul baru dibuatnya. Kenapa judul baru? Karena masalahnya masih sama. Telah datanglah Sayyidina Ratu, telah datang ia Sayyidah Fatimah binti Abi Hubaish menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, berkata ia Sayyidah Fatimah, inni imra'atun ustahad, sesungguhnya aku adalah wanita yang mengalami istihadah. Fala adhuru, maka aku enggak suci-suci, berdarah terus. Fa ada'us sholat, apakah aku akan tinggalkan sholat? Qala, berkata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama dzalika irq, hanya saja itu adalah kesalahan urat, salah urat. Walaysat bil haid, bukanlah ia itu dengan haid.
Fa idza aqbalatil haidatu, apabila datanglah haid, fada'is salat, maka tinggalkan olehmu akan salat. Wa idza adbarat, apabila pergi ia haid, fagsili, cuci olehmu, angki darimu akan darah, summa sholli, atau fagsili, mandilah kamu, mandilah kamu, darimu akan darah. Kalau ada maf'ulnya berarti cuci. Summa sholli, kemudian sholatlah kamu. Babu man rawal haidata idza adbarat la tada'u sholat. Bab tentang pendapat ulama yang berpendapat man rawa, ulama yang meriwayatkan sesungguhnya haid apabila dia telah pergi, la tada'u sholat, itu tidak meninggalkan ia akan sholat. Nah, hadis. Qala hadatsana Abdullah bin Maslama al-Qanabi an Malik an Hisham bi isnadi Zuhair wa ma'nahu wa qala fa idza aqbalatil haidatu fatrukis shalah wa idza dhahaba qadruha faghsilid dama anki wasolli. Nah, diriwayatkan daripada, oh ya betul berarti ini, berarti hadisnya yang tadi. Kemudian makna semakna dengan hadis yang tadi, waqala, berkata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza aqbalatil haidatu, apabila telah tibalah haid, fatrukis shalah, tinggalkan olehmu akan salat. Fa idza zahaba qadruha, apabila telah pergi kadarnya haid, bukan darahnya, karena darahnya terus keluar, tapi yang pergi itu kadarnya. Apabila habis kadarnya haid, faghsilid dama anki, cucilah darah darimu, maksudnya mandi, wasolli, dan sholatlah kamu. Babu man qala idza aqbalatil haidatu tada'us sholat. Bab seseorang atau ulama yang berpendapat apabila telah tiba haid, tinggalkan. Apabila telah datang haid, niscaya meninggalkan ia wanita akan solatnya. Naam. Wabil hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Abu Akil an Buhayyah qalat sami'tu imra'atan tas'alu Aisyah radhiyallahu anha an imra'atin fasada haiduha wa uhriqat daman fa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amuruha fal tanzur qadara ma kanat tahidu fi kulli syahrin wa haiduha mustaqim fal ta'tadda bi qadri dhalika minal ayyam thumma litada'is salata fihinna aw bi qadrihinna thumma litaghsil thumma litastaghfir bi thawbin thumma litasalli. Diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Riwayat sebelumnya lagi dari Buhayyah, beliau pernah berkata, aku pernah mendengar seorang wanita tas'alu, dia bertanya kepada Sayyidah Aisyah, animra'atin, tentang wanita. Wanita bertanya kepada wanita tentang wanita. Wanita yang mana? Fasada haiduha, yang telah rusak siklus haidnya. Fasada haiduha, yang rusak siklus haidnya. Wa uhriqat, dan ditumpahkan ia wanita nisbah darah, artinya darah yang tertumpah. Fa amaroni, maka memerintahkan akan aku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam an amuraha, bahwa aku perintahkan kepadanya wanita. Wanita ini bertanya lewat Sayyidah Aisyah. Sayyidina Rasul menjawab kembali lewat Sayyidah Aisyah. Maka bahasanya, aku diperintahkan oleh Rasul, kata Sayyidah Aisyah, an amuraha, bahwa aku perintahkan kepadanya wanita. Apa perintah Nabi yang dititipkan oleh Sayyidah Aisyah?
berkaitan dengan wanita istihadah tersebut, kata Nabi, fatandur, maka hendak berfikir, mengingat ia wanita, melihat ia wanita. Apa yang dilihat? Qadra makanat, kadar, ukuran sesuatu yang ada ia wanita itu mengalami haid pada setiap bulan. Nah, yang ada ia wanita mengalami haid setiap bulan, berarti haid kamu bulan-bulan yang lalu. Wa haiduha mustaqim, dan haidnya wanita stabil. Stabil maknanya sesuai dengan kadar haid. Kalau sudah tahu kadarnya, faltaqda faltaqtadda, maka hitunglah olehmu, biqadri dzalik, dengan kadar demikian haid yang sudah berlalu, minal ayyam, dari hari-hari yang kamu lewati. Sesuaikan tanggalnya serta jamnya, bukan hanya tanggalnya saja, jamnya. Dia haid tanggal 8 setiap bulan, jam berapa? Apakah selesai salat zuhur atau waktu salat asar? Nah, dengan jam-jamnya. Apakah sebelum subuh? Ini wanita harus jaga-jaga. Apa yang harus dijaga-jaga ketika di akhir-akhir haid atau di awal-awal haid? Kalau kira-kira sudah tiba awal-awal haid bulan lalu, dia harus persiapan lebih cepat. Misal, seingat dia bulan lalu haid dia itu jam setengah jam setelah zuhur, 20 menit setelah zuhur, maka pada hari yang sama, pada saat bulan depan, dia harus sholat zuhur secepat-cepatnya. Nah, karena dia akan tahu haidnya akan datang setengah jam lagi, dan waktu setengah jam itu dia bisa sholat. Harus secepatnya dia melakukan ibadah waktu itu. Mungkin hari lain dia bisa menunda sholatnya 1 jam karena faktor kerja rumah tangga, karena faktor anak. Tapi kalau pas tiba hari haid, itu harus secepatnya dia kerjakan sholat. Karena kalau telat sedikit, waktu zuhurnya waktu zuhur bagi dia hanya setengah jam saja. Nah, waktu zuhur bagi wanita itu hanya setengah jam saja. Nah, summa litada'is salata fihinna, kemudian hendaklah meninggalkan ia wanita ibadah salat fihinna, padanya hari-hari tersebut atau dengan kadarnya hari-hari tersebut. Summa litaghtasil, kemudian hendak mandi ia, kemudian setelah mandi summa litastasfir, kemudian hendak menyumbat ia dengan pakaian. Summa litusalli, kemudian hendaklah dia mengerjakan sholat. Dia masuk dalam rumus daimul hadath, maka sholatnya adalah sholat darurat tahuro, darurat taharo. Apa maksud darurat taharo? Dia harus berwudu setiap waktu sholat, dan harus berwudu setelah masuk waktu sholat, dan harus sholat setiap selesai berwudu, tidak boleh menundanya. Nah, baca. Wabil hadatsana Ibnu Abi Aqil wa Muhammad ibnu Salama al-Misriyan qala haddatsana Ibnu Wahbin an Amr ibn al-Harith an ibn Shihabin an Sayyidina Urwah bin Zubair wa Amrah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha anna Umma Habibah binta Jahshin radhiyallahu anha khatanata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tahta Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu istuhidat 7 sinin fastaftat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi laysat bil haidah walakin hadha irqun faghtasili wa salli. Diriwayatkan daripada Sayyidina Urwah bin Zubair dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya
Sayyidah Ummah Habibah binti Jahshin. Nama beliau adalah Khonata. Khonata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khonata bukan nama. Khonata ipar. Nah, ipar dari Sayyidatina, sesungguhnya Sayyidatina Ummah Habibah. Ummah Habibah juga ada nama anak Nabi. Ummah Habibah istri Nabi. Nah, ini bukan istri Nabi, tapi Ummah Habibah ini adalah ipar Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dia saudari daripada Sayyidatina Zainab binti Jahash. Beliau adalah istri Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tahta Abdurrahman bin Auf, di bawah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kenapa digunakan bahasa di bawah? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ustuhidat, mengalami istihadah ia Sayyidatina Ummah Habibah sab'a sinin, selama 7 tahun. Fastaftat, lalu bertanya ia Sayyidatina Ummah Habibah kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhi laysat bil haid. Sesungguhnya ini bukan haid, walakin hada irkun, akan tetapi ini adalah salah urat, gangguan urat haid. Faghtasili, mandilah kamu, wasalli, dan salatlah kamu. Berkata Imam Abu Daud, Zadal Auza'i fi hadzal hadis an Az-Zuhri an Urwata wa Amra an Sayyidah Aisyah qalat ustuhidat Ummu Habibah bintu Jahash, mengalami istihadah oleh Sayyidah Ummu Habibah binti Jahash wa hiya tahta Abdurrahman bin Auf 7 sinin. Fa amarha Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aqbatil haidha fada'is salat, apabila tiba haid tinggalkan salat. Wa idza adbarat, apabila dia pergi, faghtasili, mandilah kamu, wasalli, dan salatlah. Nah, hadis. Wabil qala hadatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala hadatsana Muhammad ibn Abi Adi an Muhammad yakni ibn Amrin qala hadatsani ibnu Shihab an Sayyidina Urwa bin Zubair radhiyallahu anhu an Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha annaha kanat tustahadu faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana damul haidati fa innahu aswadu yu'rafu fa idza kana dhalika fa amsiki anis salah fa idza kana al-akharu fatawaddi wa salli fa inna ma huwa irqun. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidah Fatimah binti Abi Hubaysh, sesungguhnya beliau mengalami istihadah. Faqala laha, berkata kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana damul haidha, apabila adalah darah haid. Ini karena di sini amalnya tam. Jadi salah satu hukum hakam kana, kadang-kadang dia beramal tam. Ini contohnya amal tam. Dia fa'il saja, merupakan fa'il. Apabila adalah darah haid itu, niscaya, maka sesungguhnya, bisa saja khobarnya. Nah, bisa kedua-duanya. Fa'inahu, maka sesungguhnya darah haid itu hitam. Yu'raf, yang dikenali, maksud dikenali berbau. Yu'raf maknanya dikenali. Nah, ada dua penafsiran dikenali. Pertama, dikenali oleh wanita, pasti wanita kenal dengan darah haid itu. Kemudian yu'raf, dikenal karena punya bau. Jadi darah haid itu warnanya hitam. Fa idza kana dzalik, apabila adalah demikian, apabila ada ya darah haid itu demikian, atau apabila adalah demikian warna hitam,
Fa'amsiki anis salat, tahanlah dirimu dari salat. Fa idza kana al-akhar, apabila adalah yang lain, fatawadda'i wasalli, wuduklah kamu, salatlah kamu, fa innaha huwa irq, hanya saja itu adalah gangguan saraf. Nah, kalau kita baca bab fikih menyelesaikan permasalahan wanita mutahayyirah atau menyelesaikan masalah wanita istihadah, maka ada beberapa penyelesaian. Pertama, kalau sekiranya wanita tersebut dia kali pertama berhaid langsung istihadah, pertama sekali berhaid langsung istihadah, apakah bisa pakai rumus yang tadi? Tidak bisa. Ingatlah masa haidmu bulan lalu. Saya kali pertama berhaid langsung istihadah. Nah, kalau sekiranya kali pertama berhaid langsung istihadah, maka cara membedakannya pakai ini. Nah, pakai warna haid. Nah, yang darahnya lebih pekat hitamnya itu haid, yang sudah agak merah itu bukan haid. Sehingga dibahas oleh para ulama dan dikira tidak punya dasar. Nah, karena agama itu lengkap. Allah tahu agama itu lengkap, akan menyelesaikan masalah semuanya. Karena ini ajaran terakhir di muka bumi. Tidak ada lagi ajaran setelah ini. Maka semua permasalahan Allah yang menetapkan. Akan ada bahasa wanita istihadah. Dan Allah tahu wanita istihadah itu bukan wanita yang pernah berhaid saja, tapi wanita kali pertama bisa istihadah dia. Nah, kalau kali pertama nggak bisa kita selesaikan di hadis yang tadi, faqaddir ma kana tahidu, takdirkanlah, pikirkanlah berapa lama dia berhaid sebelumnya, karena ini kali pertama. Maka cara membedakannya dengan warna darah. Nah, kemudian apabila warna darahnya sama, dalam bab fikih, apabila warna darahnya sama, maka dilihat kebanyakannya, tekanan keluarnya, apa yang deras sama yang pelan, maka yang deras adalah haid. Kalau derasnya sama, warnanya sama, derasnya sama, maka dilihat kekentalannya, jangan mengantuk. Maka dilihat kekentalannya, maka yang kental adalah haid, yang encer bukan haid. Apabila kekentalannya sama, maka lihatlah kepada baunya, yang pekat baunya adalah haid, yang ringan baunya adalah haid. Yang pada kesimpulannya, yang lebih menonjol itu adalah haid. Nah, yang lebih menonjol itu adalah haid. Tapi yang bingung adalah ketika dia sudah pernah mengalami haid tapi dia lupa. Nah, dia lupa bagaimana haid sebelumnya, dan dia tidak tahu darahnya sama kental, sama warnanya, sama derasnya, sama pokoknya. Inilah maksud bab mutahayyirah. Nah, bulan lalu berapa kamu haid? Dah pernah? Sudah, tapi saya nggak ingat. Bagaimana darah kamu? Warnanya ada bedanya? Sama. Baunya sama, kentalnya sama, derasnya sama. Ya sudah. Nah, kamu berhaid 1 hari saja dalam sebulan. Itu bahasanya. 1 hari saja dalam sebulan. Nah, hari yang lain kamu mesti mandi setiap hari. Karena ada kemungkinan itu masih haid, ada kemungkinan masih suci. Nah, karena dia membingungkan fuqaha, maka dia juga harus diberikan hukum yang membingungkan. Nah, itu nanti bab itu akan dibahas tuntas secara detail dalam kitab Minhaj. Nah, tentang darah istihadah. Masya Allah. Jadi antum harus menyiapkan diri menjadi rajul mustahid. Nah, bukan mustahad, mustahid. Nah, laki-laki untuk tempat pengaduan wanita-wanita istihadah. Ini kasus ini banyak berlaku. Kenapa? Gara-gara konsumsi pil KB, gara-gara minum obat cepat haid, pergi haji nggak mau terganggu haid, minum obat. Itu dipastikan semua yang mengkonsumsi
pil KB atau perlambat mempercepat haid, siklus haidnya akan hancur, akan berantakan. Dia akan terlibat kepada bab istihadah. Naam. وبه قال حدثنا زهير ابن حرب وغيره قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن أمه إمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش radhiyallahu ta'ala qalat kuntu ustahadu haidatan katsiratan syadidatan fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astaftihi wa ukhbiruhu fa wajadtuhu fi baiti ukhti Zainab binti Jahshin fa qultu ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu haidatan katsiratan syadidatan fama tara fiha qad mana'atni as-salata was-sawma. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atu lakil kurusuf fa innahu yudhibud dama. Qalat huwa aktsaru min dzalika qala fattakhidhi thawban. Faqalat huwa aktsaru min dzalik innama athujju sajjan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'amuruki bi amrin ilah. Nah, hadisnya cukup panjang. Diriwayatkan daripada Imran ibni Talha dari mak beliau yang bernama Sayyidah Hamnah binti Jahash. Ini jelas sekali kalau anak meriwayatkan hadis daripada mak. Nah, coba antum lihat sejarahnya sampai hari ini. Adakah mak cerita haid sama anaknya? Enggak ada. Ini kenapa mak cerita haid sama maknya sama anaknya? Karena amanah hukum. Jadi kalau amanah hukum tuh nggak ada bahasa pantas nggak pantasnya. Weh, aneh. Maknya cerita darah sama anak sendiri. Ini bukan cerita darah sembarangan. Ini darah yang menyelesaikan permasalahan umat. Cerita darah yang menyelesaikan permasalahan umat. Karena cerita ini dari Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Imran bin Talha, dari ibunya sendiri, yaitu Sayyidah Hamnah binti Jahash. Nah, Saralah bukan Abi Hubaish, tapi anak Jahash yang banyak penderita istihadah. Sayyidah Hamnah binti Jahash berkata, kuntu ustahadu, adalah aku dulu aku mengalami istihadah. Dulu enggak lagi kata maknya. Haidatan katsiratan sadidatan, istihadah yang banyak, yang sadidah, bukan cukup banyak saja tapi sadidah, sangat banyak. Fataitu Rasulullah, aku datang jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Astaftihi, aku minta fatwa kepadanya Nabi. Aku bertanya kepadanya Nabi. Wa ukhbiruhu, dan aku ceritakan kepadanya Nabi. Ini lebih memalukan lagi. Kenapa lebih memalukan? Cerita darah haid, bertanya hukum darah haid sama adik ipar. Nah, kebetulan adik iparnya Sayyidina Rasul. Nah, sekarang adik ipar tanya sama kakak ipar tentang darah haid. Nah, kakak ipar kan mondok. Nah, adik ipar berdarah haid. Mana ceritanya nih? Tanya sama kakak ipar, nggak tahu saya. Tanya sama kakaknya saya, nggak tahu saya. Nah, tuh suami saya yang tahu. Kamu saya pertemukan sama suami saya. Ngomonglah adik ipar, kakak ipar ke adik ipar. Nah, saya ngalami darah ini. Kan nggak ada pernah dalam sejarah. Fawajadtuhu, maka aku ketemu dengannya Nabi fi baiti ukhti, di rumah adikku. Nah, tolong tadi itu kakaknya, di rumah saudariku yang bernama Sayyidah Zainab binti Jahash. Maka aku katakan, ya Rasulullah, ini imra'atun ustahadu, sesungguhnya aku wanita yang mengalami istihadah, haidatan katsiratan syadidatan,
Fama tara fiha, maka apa pendapatmu tentang darah tersebut? Fama tara fiha, apa pendapatmu hai Nabi tentang haid tersebut? Qad mana'atnis salata was-shaum, sungguh menghalangi ia darah akan aku dari mengerjakan salat dan puasa. Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, an atulaki al-kursuf. Nah, aku sarankan, na'atakan sifat. Aku sifatkan, maksudnya aku sarankan kepadamu pakai kapas. Sesungguhnya kapas itu bisa menyerap darah. Berkata ya Sayyidatina Hamnah binti Jahaz, huwa aksaru min dzalik, darah itu lebih banyak dari demikian wahai Rasul. Enggak bahasa padanya enggak tolok-tolok DKP. Nah, enggak bisa diatasi dengan kapas. Qalat fatakhidhi thawban, kalau itu kamu sumbat dengan kain, kalau enggak bisa dengan kapas. Faqalat, berkata Sayyidatina Hamnah, huwa aksaru min dzalik, dia lebih parah dari demikian hai Nabi, enggak tolok-tolok dengan kain. Kain disumbat itu pun tembus. Nah, nggak tahu lah pembalut sekarang. Jadi kalau bisa ini mentes pembalut itu kuat atau nggak kuat nih ke darah Sayyidah Hamnah ini. Nah, tembus atau enggak? Kata beliau, innahu as-sujju sajjan, innama as-sujju sajjan. Nah, itu bahasanya agak aneh sedikit. Coba lihat syarahnya. Sajja jarad damma jarid sadidan, sajjatul ma'i dam iza askabtuhu, asujjam sajja dengan musalasa dan tasdijib. Asubbu sobban, itu mananya asubbu sobban. Fa innahu, innama hanya saja, asujju sajjan, aku tumpahkan, akan benar-benar aku tumpahkan. Aku tumpahkan, akan benar-benar aku tumpahkan, benar-benar meluber wahai Rasul. Qala sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa'amurki bi amrain. Kalau begitu ceritanya, dengan kapas nggak bisa, dengan kain nggak bisa, maka selagi aku perintahkan kamu dengan dua hal. Ayyuhuma fa'ati ajza'a anki minal akhar, mana saja dari dua hal tersebut, mana saja dari dua perkara tersebut, fa'ati yang kamu lakukan, yang kamu laksanakan, ajza'a itu mencukupi ia salah satu, angki dari kamu, minal akhar dari yang lain. Pokoknya pilih salah satunya saja. Wa in qawiti alaihima fa anti a'lam, jika kamu mampu melakukan kedua-duanya, maka kamu lebih tahu. Nah, diserahkan sama kamu. Kalau kamu mampu kedua-duanya, ya lakukan kedua-duanya. Kamu yang tahu yang diri kamu. Tapi kalau mampu salah satu, itu pun sudah cukup. Qala laha, itu baru mukadimahnya. Nah, qala laha, berkata ya Nabi kepada Sayyidah Hafnah, apa dua hal tersebut? Innama hadhi raqdah, raqdah, hanya saja ini adalah satu tendangan, min raqadati syaitan, dari tendangan-tendangan setan. Ini salah satu tendangan setan. Jadi istihadah itu adalah pengaruh setan yang mengusik saraf darah atau urat-urat darah di dalam rahim. Fatahayyadi sittata ayyam, maka berhaidlah kamu 6 hari, au sab'ata ayyam, atau 7 hari, fi ilmillah, pada ilmu Allah. Nah, pada ilmu Allah itu
Ya sesuai dengan takdir Allah lah. Nah, inilah penyelesaian hukum fikih kepada yang saya katakan tadi. Dia wanita kali pertama berhaid, atau dia wanita pernah berhaid tapi lupa masa sucinya, kemudian darahnya nggak ada yang hitam, nggak ada yang pelan, semuanya kencang sepanjang hari, sehingga darahnya itu ghairu mutamayyiza, darahnya tidak bisa dibedakan baunya, rasanya, warnanya, kekentalannya, tekalannya, itu nggak bisa dibedakan. Karena nggak bisa dibedakan, maka Nabi berikan, anggap saja kamu berhaid 6 hari atau 7 hari, ikut biasa. Ada juga pendapat yang seperti yang saya katakan ini 1 hari saja, karena 1 hari itu minimal haid. Tapi pendapat yang kuat berdasarkan hadis ini, itu berhaidlah kamu 6 hari atau 7 hari sesuai dengan ilmu Allah. Nah, Allah lah yang tahu tuh apa tepat atau nggak tepatnya. Pokoknya 7 hari boleh libur solat dalam sebulan. Nah, kalau sudah 7 hari itu sumaktasili, kemudian mandilah kamu. Bahkan dalam kitab fikih penjelasannya lebih detail dari membahas hadis ini. Dikatakan oleh Nabi, anggap haidmu 7 hari. 7 hari taruh di mana? Diikutkan kepada bulan yang lalu. Bulan lalu nggak tahu, lalu taruh di mana? Maka ditaruh sesuai dengan perkiraan beliau. Kira-kira berhaidnya itu di tengah bulan, di awal bulan, di akhir bulan. Oh, sekarang tengah bulan. Tengah bulan itu dari tanggal berapa ke tanggal berapa? Pasti ada tanggal yang diyakini, pasti ada tanggal yang diragukan. Nah, pasti ada tanggal yang diyakini, pasti ada tanggal yang diragukan. Katakanlah haid saya di awal bulan, di tengah bulan. Oke. Kalau tengah bulan itu bisa saja dari tanggal Masya Allah, tanggal berapa hari dalam sebulan? 6. Dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, dari tanggal berapa tadi? 9 sampai tanggal 15. Perkiraannya begitu. Tapi kalau tanggal 11 ini saya ragu, apakah iya 11 atau 12? Berarti 12 yakin. 12 yakin, tanggal 11 ragu. Maka katakan saja haidnya itu tanggal 11. Maka 1 hari akan diqadha nantinya. Kenapa? Karena ragu. Kalau ragu tanggal 11, maka tanggal 15 dengan 16 juga ragu. Karena ragu di awal, ragu di ujung. Nah, kalau sekiranya tanggal 12, berarti tanggal 16 habisnya. Kalau tanggal 11, tanggal 15 habisnya. Maka dia akan berhaid dari tanggal 11 sampai tanggal 16. Dah? Tanggal 11 sampai tanggal 16. Berarti haidnya itu 16 hari. 8 hari. Sementara yang betul cuma 7. 16 itu karena ragu. Maka nanti ketika istihadohnya selesai, dia akan mengqadha tanggal 11 sama tanggal 12, karena itu yang diragukan. Sementara di tengah itu yakin. Nah, itu maknanya berhaidlah kamu 7 hari fi ilmillah, pada ilmu Allah. Maksud ilmu Allah, hari yang Allah yang pasti tahu, kamu buat perkiraan saja. Nah, hari yang kamu perkirakan itu hari ragu, wajib kamu qadha. Tapi hari yang kamu yakini itu tidak wajib diqadha. Itu cara penyelesaian istihadah dari wanita seperti Sayyidah Hafnah binti Jahash, karena darahnya tidak ada perbedaan. Tekanannya, warnanya dan semuanya. Khair. Summa tasili, kemudian mandilah kamu. Hatta idza ra'aiti, sehingga apabila kamu melihat annaki, sesungguhnya kamu qad tahurti, sungguh kamu sudah suci, wastangqati, dan kamu telah bersih, fasolli, salatlah kamu, salasan wa isrina lailatan, selama 23
23 malam, au arba'an wa isrina lailatan, atau 24 malam bersama hari-harinya, dan puasalah kamu. Nah, puasalah kamu 23 sama 24. Kenapa 23? Karena haidnya 7. Kenapa 24? Karena haidnya 6. Nah, inilah dalil nas ghalibul haid sab'atun aw sittatu ayyam. Nah, biasanya haid itu adalah 6 atau 7 hari. Karena ada nas hadisnya begitu, 6 atau 7. Fa inna dzalika yajzi'iki, maka sesungguhnya demikian telah cukup buat kamu. Yang lain-lain serahkan kepada Allah, banyak-banyak istighfar, mungkin saja kamu sholat di masa-masa haid. Wa kadzalika faf'ali fi kulli syahr, seperti itulah maka lakukanlah olehmu setiap bulan, kama tahidun nisa, sebagaimana berhaidnya oleh wanita-wanita lain. Wa kama yathurna, dan sebagaimana sucinya mereka wanita. Maksudnya adalah miqatu haidihinna wa tuhrihinna, waktu-waktu haid mereka, waktu-waktu suci mereka. Waktu-waktu haid mereka dan waktu-waktu suci mereka. Nah, ada juga sebagian ulama, kalau kamu tidak pernah mengingat sama sekali, atau kamu wanita kali pertama berhaid, maka ikut aturan haid wanita terdekatmu. Nah, ikut haidnya ibu. Kalau nggak ada ibu, ikut haidnya wanita saudarimu. Pokoknya wanita asobah. Masya Allah. Kemudian yang kedua, wa in qawiti, jika kamu mampu, ala di atas, antu akhiris zuhra, kamu akhirkan salat zuhur, wa tu'ajjiliyal asra, kamu cepatkan salat asar, fatagtasalina, lalu kamu mandi, wa tajma'ina, dan kamu kumpulkan bainas salataini, antara dua salat zuhur dan asar. Ini ihtiyat yang kedua. Kenapa? Karena bisa saja dia waktu mengerjakan salat itu pas haidnya berhenti pada yang sesungguhnya. Kalau haid berhenti, maka dia akan harus mandi. Maka di hari yang kita contohkan tadi, tanggal 11 hari Ragu, tanggal 16 hari Ragu. Maka pada hari Ragu ini, pada hari yang Ragu ini, ada kemungkinan haid, ada kemungkinan tidak, maka dia harus mandi setiap mau sholat. Mau zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi, subuh mandi. Mandi 5 waktu sholat. Karena kemungkinan haidnya berhenti. Kan tidak cukup dengan wuduk saja, mesti mandi. Nah, supaya mandinya tersebut tidak menghabiskan waktu, maka ditunda zuhur ke dekat asar. Kira-kira kalau kita mandi, kemudian kita sholat zuhur, bisa cukup waktu. Selesai sholat zuhur akan masuk waktu asar. Sekarang zuhur jam berapa habisnya? 3:25 habis zuhur. Kalau mandi berapa waktu habis oleh orang itu? Misalkan setengah jam. Sholatnya berapa? Sholatnya 10 menit. Berarti 45 menit mandinya, nutup auratnya, wuduknya dan sholat. 45 menit sebelum waktu zuhur habis, 45 menit dia mandi. Dia ganti parban. Kemudian dia wuduk. Selepas salat zuhur, selesai salat zuhur, azan asar berkumandang. Ketika azan asar berkumandang, dia istinja lagi, ganti lagi perban. Karena berwudu wajib 2 kali, mandi cuma sekali.
Nah, selepas itu dia wudhu untuk sholat asar dan dia akan sholat asar. Nah, begitu solusinya kalau kamu kuat, kata Nabi. Kemudian kamu tunda waktu maghrib. Tuakhirinal maghrib, kamu tunda akan waktu maghrib. Wa tuajjilinal isya, kamu segerakan waktu isya. Summa taghtasilina, kemudian kamu mandi. Wa tajma'ina, kamu kumpulkan antara dua solat. Faf'ali, maka lakukanlah. Sudah 2 kali mandi untuk 4 waktu. Dan mandilah kamu bersama solat fajar. Setelah subuh mandi lagi. Faf'ali, maka lakukanlah. Wasumi, puasalah kamu in qadirti ala dzalik, jika kamu mampu di atas demikian puasa. Kalau udah capek dia mandi, puasanya dah lemas, nggak bisa puasa lagi. Nah, maka masuk angin dah sudah dia. Mual-mual, muntah-muntah. Kenapa nih hamil? Bukan. Masuk angin. Kenapa masuk angin? 3 kali keramas setiap hari. Apalagi mandi malam tuh maghrib. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haza ajabul amraini ilayya, ini yang paling saya senangi dari 2 hal itu kepada saya. Tapi kalau kamu nggak mampu, itu tergantunglah diri masing-masing. Nah, itu jawaban Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang wanita istihadah. Karena beratnya kasus istihadah ini akan mengantarkan sholat kepada syubhat dan ibadah, maka ulama berfatwa haram hukumnya mengkonsumsi obat hamil, obat pencepat haid, obat perlambat haid kalau diyakini akan menyebabkan istihadah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim.